Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kalian diberikan kesehatan dan keselamatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Afif. Saya di sini akan memaparkan materi menentukan judul dan kalimat efektif. Nah, hari ini topik materinya adalah menentukan judul dan kalimat efektif. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami menentukan judul dan kalimat efektif. Kemudian sasarannya tentu untuk kelas 10 SMA atau SMK. Karena kalimat efektif dan menentukan judul itu masuk di dalam silabus bahasa Indonesia kelas 10 SMA atau SMK semester 1. Nah, mari kita bahas yang pertama, cara menentukan judul teks yang diawali dengan menentukan tema, yaitu mencari judul sama dengan mencari tema bacaan. Cara mencari tema adalah dengan mencari gagasan utama. Jadi ketika ada paragraf, di situ kita harus cari temanya terlebih dahulu untuk menentukan judul. Kemudian tentukan gagasan utama. Mencari gagasan utama adalah dengan mencari kalimat utama masing-masing paragraf. Jadi kalian harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Biasanya dia letaknya di awal atau di akhir. Kemudian yang ketiga, tentukan kalimat utama. Nah, cara menentukan kalimat utama masing-masing paragraf itu pasti tadi ya yang saya katakan pasti mempunyai kalimat utama. Entah itu letaknya di awal atau di akhir atau di awal dan di akhir. Nah, jadi jika ada pertanyaan tentang menentukan judul atau ide pokok atau gagasan utama dari sebuah teks, pertama yang harus dilakukan adalah mencari kalimat utama. Tentu ketika kalian dicari untuk judul teks, berarti harus mencari kalimat utamanya. Seperti itu. Nah, cara menentukan kalimat utama. Letak kalimat utama itu ada di awal, belakang paragraf, atau campuran. Kalau campuran itu letaknya di tengah-tengah ya. Nah, kita bahas dulu awal paragraf, yaitu deduktif ya. Kalau di awal deduktif terletak di awal paragraf atau kalimat pertama. Kalimat selanjutnya sebagai kalimat penjelas. Biasanya kalimat utama itu dia adalah kalimat umum, sedangkan penjelas itu adalah yang dia dirinci ya, seperti itu. Nah, kemudian kalimat utama jika di awal maka itu disebut dengan deduktif. Kemudian kalimat utama itu bisa di akhir dengan sebutan induktif. Terletak di akhir paragraf atau kalimat terakhir, kalimat sebelumnya sebagai kalimat penjelas. Jadi kalimat awal itu sebagai penjelas, kebalikannya dari deduktif. Kemudian campuran terletak di awal dan akhir paragraf, kalimat tengah sebagai kalimat penjelas. Jadi kalau campuran, kalimat utamanya ada di awal dan di akhir, dan di tengahnya itu adalah sebagai penjelas. Oke, semoga sampai sekarang kalian bisa, sampai sini kalian bisa paham. Lanjut, ini ada teks. Nah, teks ini mari kita tentukan kalimat utamanya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Yang pertama, nah, promosi merupakan aktivitas marketing yang sudah bisa dilakukan oleh produsen. Ada kata promosi, itu merupakan kalimat umum. Karena di sini diikuti kalimat penjelas bentuk promosi. Dan salah satunya promosi hadiah. Nah, ini sudah bisa kita lihat bahwa kalimat utamanya ada di awal. Promosi merupakan aktivitas marketing yang sudah bisa dilakukan oleh produsen, berarti adalah deduktif. Lanjut, paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ada kata promosi hadiah adalah bla bla bla. Nah, di sini itu merupakan kalimat umum karena di kalimat kedua dan kalimat ketiga dijelaskan ulang.
Itu berarti masuknya ke dalam deduktif. Mari kita tentukan promosi hadiah adalah bentuk promosi dengan memberikan suatu hadiah kepada konsumen. Nah, kemudian paragraf yang ketiga. Oke, di sini ada upaya ini dapat membangun keakraban bla bla bla. Kemudian ada pemberian yang dilakukan. Pemberian itu ini ya. Kemudian semakin berkesan hadiah. Oke, berarti di sini membangun keakraban dan kepercayaan dengan konsumen atau pelanggan itu adalah kalimat utamanya. Ya, berarti paragraf ketiga kalimat utamanya adalah upaya memberikan hadiah dapat membangun keakraban dan kepercayaan dengan konsumen atau pelanggan. Kemudian paragraf yang keempat. Di sini ada tanpa disadari. Nah, apabila suatu saat konsumen membutuhkan suatu produk yang berhubungan dengan benda tersebut. Nah, merek. Disinilah merek. Nah, di sini berarti yang saya garis bawahi itu dia merupakan kalimat penjelasnya. Berarti yang dijelaskan adalah konsumen membutuhkan suatu produk yang berhubungan dengan benda. Nah, berarti paragraf utamanya letaknya di awal, masuknya ke dalam deduktif. Apabila suatu saat konsumen membutuhkan suatu produk yang berhubungan dengan benda tersebut, tanpa disadari merek yang berkesanlah yang muncul di benaknya. Seperti itu cara menentukan kalimat utama atau judul dalam sebuah paragraf. Nah, kemudian mari kita lanjut untuk membahas kalimat efektif. Ya, kalimat efektif. Di sekolahan pasti kalian sering mendengar kalimat efektif. Berbicaralah dengan kalimat efektif. Berbicaralah dengan kalimat yang baik dan benar. Nah, di sini kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun di dalam tulisan. Nah, mari kita praktekkan. Di sini ada penyebab kalimat tidak efektif. Yang pertama, tidak mengandung subjek, predikat, atau keduanya. Jadi di dalam kalimat efektif itu harus ada subjek dan predikat di masing-masing kalimatnya. Kemudian tidak logis. Nah, berarti kalimat efektif itu harus logis dan mudah dipahami. Kemudian tidak hemat. Ya, kalimat efektif itu harus hemat, singkat, padat, dan jelas. Kemudian ambigu, tidak boleh ambigu ya. Kemudian tidak paralel, ya paralel berarti tidak urut. Kemudian 6 ketumpang tindihan gagasan. Jadi gagasannya itu ada di mana-mana. Nah, itu tidak menjadi kalimat efektif. Nah, mari kita ada contoh kalimat efektif. Yang pertama di sini ada ciri-cirinya menggunakan ejaan yang berlaku. Ayah pergi ke apotek. Nah, ejaan yang berlaku, penulisan ayah karena ada di awal berarti harus ditulis kapital. Ke apotek karena itu adalah preposisi ya. Di sini ke plus apotek itu harus di spasi. Berarti ayah pergi ke apotek seperti itu. Nah, lanjut di sini ada menghindari penggunaan kata yang bermakna sama. Nah, masuknya berarti contohnya seperti ini, para tamu-tamu. Para tamu-tamu mulai berdatangan. Para tamu-tamu itu tidak boleh digabung ya. Karena para dan tamu-tamu itu maknanya sama. Jadi bisa menjadi dua kalimat. Tamu-tamu mulai berdatangan atau para tamu mulai berdatangan. Ini lebih efektif dibandingkan kalimat yang pertama. Kemudian yang ketiga, tidak ada makna ganda. Jadi di dalam kalimat efektif itu tidak boleh bermakna ganda. Guru baru pergi ke kantor. Ini ada makna ganda ya. Guru baru pergi ke kantor atau guru baru pergi ke kantor. Nah, jadi yang tepat itu bisa ditulis guru sedang pergi ke kantor atau guru baru pergi sedang pergi ke kantor. Guru baru pergi sedang pergi ke kantor. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada tidak ada makna ganda. Jangan sampai ada makna gandanya seperti itu. Kemudian lanjut di sini ada pemilihan kata yang tepat. Jadi di dalam kalimat efektif itu harus tepat dalam penggunaan katanya. Rumah itu sedang dibuat.
Dibuat itu berarti seperti adonan atau membuat makanan atau masakan ya. Jadi rumah itu sedang dibangun, itu adalah yang efektif. Kemudian yang kelima, konsisten. Ya. Kalimat efektif itu harus konsisten. Sampah harus dipilah, dibuang dan mengolah dengan benar. Nah, ini harus ada komanya ya. Sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Oke, kemudian lanjut yang keenam, menghindari kata depan di awal kalimat. Kata depan di awal kalimat. Contoh, bagi semua siswa diharapkan masuk kelas. Di sini ada bagi dan semua, itu berlebihan ya. Di sini ya, menghindari kata bagi menjadi semua siswa diharapkan masuk ke kelas. Nah, di sini kata depan diawali kalimat ini jangan sampai berlebihan. Kemudian yang ketujuh, tidak bersubjek ganda. Aldo itu adalah subjek, Aldo juga subjek. Subjeknya ada dua, Aldo demam. Sehingga Aldo tidak dapat masuk sekolah, itu menjadi tidak efektif. Mari kita efektifkan menjadi Aldo demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Kemudian yang terakhir, cirinya adalah penggunaan konjungsi yang tepat. Contohnya ibu yang berbelanja sayur di pasar atau ibu yang berbelanja sayur di pasar. Kata yang di sini tidak efektif ya, langsung saja ibu berbelanja sayur di pasar. Nah, itu adalah materi kita menentukan judul dari sebuah kalimat dan kalimat efektif. Nah, sekian dari saya untuk pemaparan bahasa Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri. Sebelum kita akhiri, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semangat dalam belajar, sukses selalu ya. Bermimpilah setinggi langit, jikalau engkau jatuh, engkau akan berada di antara bintang-bintang. Jadi tetaplah semangat dan terus berjuang. Meskipun gagal berkali-kali, tapi kalian harus sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.